Timnas Indonesia kembali menorehkan hasil membanggakan. Dalam laga krusial melawan Cina pada matchday ke-9 Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis malam, 5 Juni 2025. Kemenangan ini bukan hanya memperbesar peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026, tetapi juga memastikan langkah mereka ke ronde keempat kualifikasi, sebuah capaian yang belum pernah terjadi sebelumnya di era sepak bola modern tanah air. Yang lebih membanggakan, performa luar biasa dalam pertandingan penting ini justru ditunjukkan oleh para pemain lokal yang sehari-hari berlaga di Liga 1 Indonesia. Mereka tampil tanpa gentar, penuh semangat juang, dan menjadi kunci keberhasilan Indonesia di laga penentuan ini. Di tengah sorotan terhadap pemain naturalisasi, para pemain asli Indonesia berhasil membuktikan bahwa kualitas Liga 1 tidak bisa dipandang sebelah mata. Dari lini belakang yang kokoh hingga lini serang yang penuh kreativitas, performa 5 pemain ini benar-benar mencuri perhatian. Siapa saja mereka? Yuk, simak ulasan lengkapnya dalam video kali ini dan beri dukungan untuk Timnas Indonesia agar bisa terus melaju hingga ke panggung Piala Dunia 2026. 5. Beckham Putra. Salah satu sorotan paling mencolok dalam laga melawan Cina datang dari pemain muda berbakat milik Persib Bandung, Beckham Putra. Pertandingan ini menjadi debut resmi Beckham di level senior Timnas Indonesia, setelah sebelumnya ia lebih banyak membela skuad Garuda di kelompok usia muda. Masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua, Patrick Kluivert memberikan kepercayaan besar pada gelandang energik ini. Meski baru pertama kali tampil bersama para pemain senior, Beckham tak menunjukkan tanda-tanda gugup. Justru sebaliknya, ia tampil penuh percaya diri dan langsung memberi warna baru di lini tengah timnas. Beckham memperlihatkan visi bermain yang matang, kontrol bola yang rapi, serta kemampuan mengalirkan bola dengan cepat ke lini depan. Salah satu momen terbaiknya terjadi di menit ke-78 saat ia mengirim umpan terobosan cerdas. Sayangnya, peluang emas itu belum berbuah gol karena kiper Cina berhasil menggagalkan tendangan ulah. Meski begitu, kontribusi Beckham tetap diapresiasi tinggi oleh publik dan pelatih, karena mampu memberikan dampak langsung dalam pertandingan penting ini. Debut gemilang Beckham Putra ini membuktikan bahwa regenerasi di tubuh Timnas Indonesia berjalan positif. Jika terus konsisten dan diberi kesempatan, bukan tidak mungkin Beckham akan menjadi pilar utama di lini tengah Garuda dalam waktu dekat. 4. Emil Audero. Salah satu penampilan yang paling mencuri perhatian dalam kemenangan 1-0 Timnas Indonesia atas Cina datang dari sosok Emil Audero. Kiper berdarah Indonesia-Italia ini akhirnya menjalani debut resminya bersama skuad Garuda, dan langsung menunjukkan kualitas kelas atas di bawah mistar gawang. Dipinjamkan dari klub Serie A Como 1907 ke Palermo selama musim lalu, Emil datang ke Timnas Indonesia membawa pengalaman bermain di level tinggi. Banyak yang menanti-nantikan kiprahnya, dan saat diberi kesempatan oleh pelatih Patrick Kluivert, Emil menjawab dengan performa luar biasa. Sepanjang pertandingan, Cina tampil menekan dengan beberapa peluang berbahaya. Namun, Emil menunjukkan ketenangan dan refleks yang sangat baik. Ia mampu melakukan sejumlah penyelamatan penting yang krusial untuk menjaga keunggulan Indonesia. Salah satu momen terbaik Emil terjadi di babak kedua, ketika ia berhasil menggagalkan tendangan jarak dekat pemain Cina dengan penyelamatan refleks cepat yang membuat penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno bersorak. Penampilan solidnya membuat Timnas Indonesia mencatatkan clean sheet dalam pertandingan krusial ini. Lebih dari sekadar debut, performa Emil Audero menjadi pesan kuat bahwa Timnas kini memiliki penjaga gawang tangguh dan berpengalaman untuk menghadapi tantangan besar di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan Emil di bawah mistar, rasa percaya diri lini belakang Indonesia semakin meningkat. Publik tentu berharap ia bisa terus menjadi pilihan utama di laga-laga penting selanjutnya. 3. Jai Itzes. Berlanjut ke nama ketiga, ada Jai Itzes bek tengah tangguh yang kini menjadi andalan sekaligus kapten Timnas Indonesia. Dalam laga krusial melawan Cina, Jai Itzes kembali menunjukkan kenapa ia layak menyandang ban kapten di skuad Garuda. Sebagai jantung pertahanan, Jai tampil sangat solid. Ia membaca permainan dengan sangat baik, memotong aliran bola lawan, dan memenangi hampir semua duel udara. Ketika lini serang Cina mencoba menekan di babak kedua, Jai Itzes berdiri kokoh sebagai tembok terakhir sebelum bola mencapai Emil Audero. Bukan hanya soal bertahan, Jai juga berperan penting dalam membangun serangan dari belakang. Ia beberapa kali melepaskan umpan-umpan terukur yang mampu membuka ruang bagi lini tengah Indonesia.
Ketenangannya saat menguasai bola membuat pertahanan Indonesia tidak panik meski ditekan. Salah satu momen krusial adalah ketika Jai memblok tendangan jarak jauh pemain Cina yang berpotensi menjadi gol penyeimbang. Tindakan cepat dan penempatan posisi yang sempurna membuat peluang lawan gagal dimanfaatkan. Penampilan konsisten Jai Itzes ini semakin menunjukkan kualitas internasional yang ia miliki. Kepemimpinannya di lapangan juga membantu pemain-pemain lain tetap fokus dan disiplin sepanjang laga. Jai Itzes bukan hanya bek tangguh, tapi juga sosok yang mengangkat mental seluruh tim. Dengan dia di lini belakang, Indonesia memiliki pondasi kuat untuk melangkah lebih jauh di babak selanjutnya. 2. Ricky Kambuaya. Di posisi kedua, ada gelandang energik milik Dewa United, Ricky Kambuaya, yang jadi sorotan utama dalam kemenangan timnas Indonesia atas Cina. Kepercayaan yang diberikan pelatih Patrick Kluivert untuk menjadikannya starter langsung dibayar tuntas oleh Ricky dengan performa luar biasa. Sejak menit awal, Ricky tampil penuh determinasi. Ia tak kenal lelah bergerak ke segala arah, menekan pemain lawan, dan menciptakan peluang dari lini kedua. Kecepatannya saat membawa bola dan visi bermainnya membuat lini pertahanan Cina kewalahan. Bahkan, Ricky Kambuaya menjadi salah satu aktor kunci di balik satu-satunya gol Indonesia dalam pertandingan ini. Aksinya di kotak penalti Cina pada babak kedua memaksa bek lawan, Yang Zhexiang, melakukan pelanggaran keras. Awalnya sempat tidak dianggap wasit, namun setelah tinjauan VAR, penalti diberikan untuk Indonesia. Peran Ricky jelas sangat vital dalam momen krusial tersebut. Tak hanya itu, Ricky juga berulang kali memenangkan duel lini tengah dan sukses memotong aliran bola lawan. Ia menunjukkan kematangan sebagai gelandang box-to-box yang bukan hanya kreatif, tapi juga kuat secara fisik. Penampilan Ricky Kambuaya malam itu membuktikan bahwa pemain lokal pun bisa menjadi penentu di laga besar. Ia layak disebut salah satu man of the match dalam duel sengit kontra Cina. 1. Ole Romeni. Di urutan pertama, nama Ole Romeni pantas menempati posisi puncak sebagai pemain timnas Indonesia paling bersinar dalam laga kontra Cina. Penyerang milik Oxford United ini kembali membuktikan bahwa dirinya layak jadi andalan utama di lini depan skuad Garuda. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Ole tampil penuh percaya diri sejak menit awal. Mobilitasnya yang tinggi, pergerakan tanpa bola yang tajam, serta keberaniannya menekan pertahanan lawan membuat barisan belakang Cina terus berada dalam tekanan. Puncaknya terjadi di penghujung babak pertama. Usai Ricky Kambuaya dijatuhkan di kotak penalti oleh pemain bertahan Cina, wasit menunjuk titik putih setelah meninjau VAR. Tanpa ragu, Ole Romeni maju sebagai eksekutor dan mengeksekusi penalti dengan tenang dan akurat ke sudut kiri gawang lawan. Gol ini menjadi satu-satunya yang tercipta dan menjadi penentu kemenangan penting bagi timnas Indonesia. Menariknya, ini merupakan gol ketiga Ole Romeni dalam 3 laga awalnya bersama timnas Indonesia. Sebuah catatan luar biasa yang menunjukkan betapa cepatnya ia beradaptasi dengan gaya bermain dan atmosfer tim nasional. Ula tidak hanya mencetak gol, tetapi juga menjadi ancaman konstan bagi pertahanan Cina sepanjang laga. Ia menunjukkan kombinasi teknik, kecepatan, dan kecerdasan taktik yang sangat dibutuhkan di level internasional. Dengan performa seimpresif ini, Ole Romeni semakin mempertegas statusnya sebagai striker masa depan timnas Indonesia. Penampilan luar biasa para pemain timnas Indonesia saat menghadapi Cina benar-benar menunjukkan bahwa sepak bola tanah air sedang berada di jalur yang tepat. Dengan kemenangan 1-0 di hadapan puluhan ribu supporter yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno, skuad Garuda berhasil melangkah ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, prestasi yang tak hanya membanggakan, tapi juga membuka asa besar menuju panggung dunia. 5 pemain yang telah kita bahas, Beckham Putra, Emil Audero, Jai Itzes, Ricky Kambuaya, dan Ula Romeni, menjadi simbol kebangkitan dan semangat juang timnas Indonesia. Masing-masing memberi kontribusi penting, baik lewat gol, assist, maupun determinasi tinggi di atas lapangan. Yang lebih membanggakan, mayoritas dari mereka merupakan pemain yang lahir dan berkembang dari kompetisi lokal maupun diaspora, membuktikan bahwa potensi sepak bola Indonesia benar-benar menjanjikan jika dikelola dengan baik. Kemenangan ini bukan hanya soal 3 poin, tapi juga tentang kepercayaan diri, mental juara, dan sinyal kuat kepada seluruh Asia bahwa Indonesia siap bersaing di level tertinggi. Tentu perjalanan belum selesai. Ronde 4 akan jadi tantangan besar, namun jika performa seperti ini bisa dipertahankan, bukan tidak mungkin mimpi tampil di Piala Dunia 2026 akan menjadi kenyataan. Tetap dukung perjuangan skuad Garuda, dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar kamu gak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia. Garuda di dadaku, Piala Dunia tujuan kita.